untuk pertemuan ketiga. Ini kita akan bahas tentang absolut, ya, dimana kita akan mengunci sebuah sel. Ya, kita akan isi dulu data penjualannya. Kita yang pakai menggunakan kemarin ini atau komputer hanya sedikit berbeda untuk isian datanya. Oke, kita pakai rumus yang biasa. Ya, rumusnya sama dengan C6 ditambah dengan D4. Nah, udah sesuaikan angkanya. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, hanya saja ketika di copy itu pasti hasilnya bakal berbeda. Kalau dicek di sini, nah dia jadi ikut bergeser juga. Jadi C7 ditambah D6, D5. Harusnya kan masih tetap C7 ditambah dengan D4. Nah, maka yang D4-nya ini kita harus kunci supaya dia nggak bergeser si nominalnya. Oke, kita perbaiki dulu. Yang masih sama tambah dengan D4, hanya saja nanti
kita menekan tombol F4 di keyboard. Nah, jadi ada simbol dolar. Ini adalah simbol untuk mengunci. Jadi tinggal menekan tombol F4 aja ya. Nanti muncul simbol dolar. Nah, ini atau kalau di keyboard kalian di laptop itu bisa pakai Fn plus F4 kalau tadi simbol dolarnya nggak keluar. Nah, jadi itu akan bersamaan antara Fn dan F4. Atau bisa juga ditulis manual. Jadi misalkan D4 kemudian kita edit, jadi di depannya pakai simbol dolar depan D dan juga di simbol dolar di depan 4. Oke, kemudian enter, kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, jadi ini juga sama ya, jadi C7, C9 tapi tetap si D4 nya dikunci, dia nggak bergerak, sehingga jadi jawabannya sesuai. Berikutnya kita akan nambahin kolomnya dengan klik kanan, kemudian klik insert. Kalian bisa juga di blok ya, di blok antara tulisan 6 dan 7 nya ini ya, klik insert. Nah, jadi ada dua baris dia menurun ya. Kita tambahkan di sini ongkirnya. Nah, kita akan hitung nanti untuk total ongkirnya. Nah, dimana di sini nanti kan si total ongkirnya itu 807.000 ditambah dengan 8.000 ya. Kemudian nanti di kolom berikutnya ini sama dengan G8 ditambah 8.000, hasilnya dapat 15. Udah benar. Jadi copy ke bawah, ini udah salah ya. Dan copy langsung, jawabannya salah. Kemudian kita pakai absolute seperti yang tadi. Nah, ini udah bagus, jawabannya udah benar. Hanya saja ketika kita copy ke pinggir, ini hasilnya masih berantakan, masih salah. Kita perbaiki dulu. Nah, ini kan rumusnya juga. Nah, dia malah jadi E9 ditambah E7. Nah, digeser dia. Kan harusnya tetap di D harusnya ya. Yes, jadi dia malah bergeser, harusnya nggak boleh bergeser. Di sini kita biasa ya, rumusnya seperti biasa. Nah, hanya saja sekarang yang diabsolutkannya itu tidak semua. Nah, kalau yang di sini kan kita lihat
kolom D itu nggak boleh bergeser ya, jadi nanti dia tetap di kolom D. Yang bergeser itu hanya D8, D9, D10, D11. Nah, jadi dia nggak boleh geser ke huruf E. Nah, jadi yang kita kunci adalah kolomnya saja. Kolom D ini kita kunci. Nah, jadi kolom D-nya. Nah, dengan menambahkan simbol dolar hanya di depan huruf D saja. Nah, kemudian juga yang ongkirnya sama. Baris ke-7 yang kita kunci 8.000 sampai 32.000 kan. Nah, jadi yang kita kunci adalah baris ke-7. Jadi yang kita kunci hanya di depan angka 7 aja. Depan angka E-nya enggak. Nah, kita coba lagi. Nah, ini udah benar semua. Nah, jadi kalau ini kita cek coba. Sesuai ya. Nah, ini kan tuh tetap di D, jadi D-nya itu dikunci dan juga simbol 7 nya dikunci. Nah, jadi 12, tapi tetap H7 misalkan ya. Tetap di 7. Ya, sesuaikan dengan formatnya. Oke, berikutnya kita akan rapikan ya. Kita akan rapikan si tabelnya. Oke, nanti seperti biasa ya, kalian buat di Excel, kemudian
kirimkan tugasnya di link yang biasa ya, yang kemarin disimpan dengan nama _nim ya, nanti kirimkan ke link. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.